Oke kawan, kembali di channel YouTube di Dunia Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses pengembalian uang di edisi mandiri yang salah dalam proses transaksi. Jadi berbagai macam, pada tutorial kali ini kita akan membahas cara penormalan sinyal untuk proses transaksi. Jadi semua dirangkum dalam tutorial kali ini. Jadi kita akan mulai pada proses kali ini, kita mulai dalam proses penormalan sinyal. Jadi yang ditekan dalam proses edisi mandiri itu pagar 0 untuk penormalan sinyal. Kemudian jika selanjutnya pada tipe mesin C680 ini kita akan melakukan settlement. Jadi transaksi tidak bisa digunakan sebelum di settlement. Bisa teman-teman lihat pada kesempatan kali ini. Jadi saya sudah mengeluarkan dulu proses settlementnya. Kemudian saya melakukan transaksi seperti biasanya. Bisa dilihat di di layar HP Anda pada kesempatan tutorial kali ini. Perlu diketahui, jadi tidak saya skip proses penggunaan edisi pada kesempatan kali ini supaya teman-teman sebagai pemula supaya jangan kaku dalam proses penggunaan atau menggunakan kartu debit, kredit, bank mandiri. Di edisi kesempatan kali ini semua bank bisa digunakan untuk transaksi. Selanjutnya kita beralih pada edisi mandiri dengan tipe Move 2500 dengan mesin engine eco. Jadi teman-teman bisa lihat seperti biasa kayak yang tadi itu. Jadi ketika kelihatan remove card, berarti itu tandanya teman-teman diminta untuk keluarkan card. Karena tadi mesinnya agak error, maka yang ditekan adalah titik sama kuning secara bersamaan untuk melakukan proses restart pada mesin edisi Move tipe 2500 mesin engine itu. Kita menunggu dulu untuk proses tampilan menu untuk layar seperti biasanya. Jadi kita menunggu dulu ya, lumayan lama untuk kita lihat prosesnya. Masih belum proses normal. Jadi bagi pemula lagi sekali saya himbau, jadi jangan takut menggunakan edisi mandiri, karena ketika transaksi salah pada proses pentransaksian, jadi bisa dikembalikan uang yang sudah kedebit yang tadi. Itu fungsi dan lebihnya edisi mandiri. Di sini tadi saya klik tik sama 0, lalu enter untuk proses penormalan sinyal. Jadi kalau yang tadi itu menggunakan, kalau tipe mesin edisi C680 itu menggunakan pagar 0 lalu enter untuk penormalan sinyal. Kalau di edisi Move tipe 2500 dia menggunakan titik 0 lalu
enter. Itu untuk proses penormalan sinyal. Di sini tertulis lagi sekali remove card. Jadi harus dikembalikan atau dicabut kartu yang sudah dimasukkan di edisi. Nah, seperti ini. Jadi ditekan secara bersamaan untuk proses penormalan sinyal. Nah, sudah tampilan layar biasa seperti ini. Lagi kita pastikan mesin edisi Move tipe 2500 Ingenico ya. Jadi untuk penormalan sinyalnya titik 0 ditekan tidak untuk bersamaan. Jadi ditekan titik dulu, kemudian tekan 0, lalu tekan enter. Itu proses untuk penormalan sinyal. Yakin? Bapak dua yang mau belanja Pak ini jadi ini Pak tagih Pak. Jadi jika teman-teman menemukan edisi tipe Move 2500 tadi itu ketika sudah digunakan lalu edisinya mati, tinggal ditekan yang warna hijau aja untuk menghidupkan kembali. Karena ketika sudah ditransaksi, sudah selesai penggunaan, maka secara otomatis nanti dia akan layarnya akan mati. Tapi tidak mati lalu kemudian bisa dihidupkan untuk penghidupan kembali kayak yang kita matikan total. Jadi sekedar mati layarnya saja. Nanti teman-teman atau kawan-kawan yang menggunakan edisi mandiri, baik itu kasir maupun customer, jadi supaya jangan takut, tinggal ditekan aja untuk yang tombol warna hijau. Nah, di sini kita lihat mesin edisi yang tipe C680. Ini mesin Veripon dengan milik mesin Beringin. Nah, di sini kita kembali ke mesin Ingenico dengan tipe ICT 250. Jadi teman-teman nanti sama aja untuk penormalan sinyalnya titik 0. Nah, untuk keluar stroke yang tadi itu teman-teman tinggal klik titik 0 untuk memastikan edisinya bisa apa enggak keluar stroke. Nah, itu untuk memastikan edisi bisa digunakan atau tidak. Jadi stroke-nya akan secara otomatis keluar. Tapi kalau mau satu supaya efisien kertas, maka tinggal tekan yang warna merah untuk istilahnya supaya jangan di close, ditutup supaya jangan kertasnya kembali keluar. Ketika sudah terasa seperti ini, nah lalu ditekan yang warna merah supaya kembali seperti itu. Ini proses penggunaan edisi mandiri. Jadi untuk pemula lebih baik menggunakan kartu debit atau kredit untuk proses transaksi. Karena ketika teman-teman melakukan proses transaksi, jadi nominal yang contoh misal nominal 500.000 rupiah. Jadi nominal atau digit yang 500 rupiah itu pasti bisa kebaca di edisi. Nah, itu kelebihan menggunakan kartu kredit atau HP melalui GoPay, OPay, Dana, ShopeePay, dan link aja bisa di edisi mandiri. Jadi jangan takut karena teman-teman atau saudara sekalian bisa lebih cepat dan mudah bertransaksi.
menggunakan kartu debit, kredit maupun e-money dan lain sebagainya. Di edisi kali ini di Mandiri, jadi semua edisi bisa digunakan. Semua kartu maksud saya, semua kartu bisa digunakan di edisi Mandiri. Sederhana caranya, tinggal teman-teman masukkan kartu. Nah, tunggu sampai kelihatan nominal yang akan mau dimasukkan. Kemudian setelah itu tinggal enter, kemudian masukkan PIN, setelah itu tinggal enter lagi, kemudian proses transaksi berjalan. Nah, itu mudah kan? Tinggal masukkan kartu, masukkan PIN, tinggal enter, transaksi sudah terjadi. Jadi nggak perlu ngambil uang ke ATM, langsung di edisi, capek-capek bisa, cuman efisien waktu, tenaga, belum kesempatan ke sana, belum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Lebih baik ketika menemukan edisi di tempat minimarket, kedai, angkringan-angkringan yang lain, bisa secara langsung teman-teman atau saudara bertransaksi di edisi Mandiri. Jadi gampang. Jadi untuk pemula supaya jangan takut untuk menggunakan edisi dalam transaksi. Jadi untuk yang mungkin tidak pernah menggunakan edisi untuk melakukan transaksi, jadi pada tutorial kali ini saya sampaikan bahwa menggunakan edisi Mandiri itu sangat-sangat mudah dan efisien. Bukan lebih-lebih pada dunia atau zaman digital saat ini, semua harus menggunakan digital, yang lama-kelamaan secara manual akan ditinggalkan. Oke, kembali lagi di sini untuk penormalan sinyalnya menggunakan titik 0 ya. Untuk move 2500 saya kasih gambaran lagi atau tutorial. Titik 0 itu untuk proses penormalan sinyal, kemudian titik sama kuning ditekan secara bersamaan itu untuk restart mesin edisi yang ada pada kesempatan kali ini dengan tipe move 2500 dengan mesin Ingenico. Jadi kita tunggu normal lagi. Jadi saya berikan tutorial kembali bahwa untuk penormalan sinyalnya titik 0, kemudian titik kuning cara langsung ditekan itu untuk istilahnya restart. Karena kan keseharian ini mesin lama dicas, jadi yang namanya mesin pasti ada aja kekurangannya. Jadi untuk refresh lagi untuk penormalan sinyalnya tinggal titik 0. Nah, ketika tidak bisa, titik sama tombol warna kuning ditekan secara bersamaan, maka secara otomatis nanti akan merestartkan sendiri mesinnya. Jadi bisa teman-teman lihat di edisi kali ini. Jadi semua model atau tipe edisi kali ini saya akan berikan. Baru model tipe Move 2500, Verifone C680, ICT, belum untuk ICT. Nah, kita akan lihat dulu untuk transaksi yang pada Move 2500 kali ini. Nah, kelihatan sudah melakukan. Nah, ini sudah melakukan proses transaksi. Kalau remove please berarti itu silahkan keluarkan kartu, itu maksudnya. Oke. Nah, di sini kita akan
kembali kepada mesin, bukan kembali ya, ini baru PX675 dengan mesin Peripon. Untuk kali ini untuk penormalan sinyalnya menggunakan pagar 0. Jadi kalau mesin Peripon itu dia tipenya pagar sama 0 untuk penormalan sinyalnya. Untuk penggunaannya sama, tinggal dicolokkan ke edisinya, masukkan nominal transaksi, kemudian enter, kemudian masukkan PIN, enter lagi, dan proses transaksi sudah terjadi. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke C680 karena di sini C680 pada tutorial kali ini saya kembali untuk memberikan kejelasan untuk pemahaman. Di sini tampilannya lebih besar. Jadi untuk Peripon pagar 0 untuk penormalan sinyal. Nah, kalau di sini tinggal enter, nah maka keluar struk. Ini proses transaksi sudah terjadi. Please remove card, keluarkan kartu. Nah, di sini cara untuk pengembalian uangnya tinggal klik poin. Nah, masukkan password mandiri 1400, kemudian lihat trace-nya di sini. Di trace di sini itu berapa nominal, trace-nya itu berapa nominal, angka di belakang 0. Seandainya di sana 1400, maka yang ditulis di trace itu 1400 sesuai dengan trace-nya. Jangan sampai salah memasukkan trace karena bisa jadi tidak bisa dikembalikan uang yang salah ditransaksikan. Harus mengikuti dan harus sesuai dengan nominal. Nanti ketika sudah dimasukkan password 1400, menu point dulu 1400, kemudian setelah itu enter trace, berapa trace-nya, lihat di struk yang keluar tadi itu berapa trace-nya, kemudian nah di sini trace 003619 itu masukkan di sana. Oke, bisa dimengerti? Kalau tidak bisa, kita kembali ke mesin ICT 250. Jadi di sini sama saja penggunaannya, titik 2 untuk pengecekan kertasnya, bisa apa enggak kertasnya untuk digunakan. Jadi transaksi saya mencoba untuk melakukan transaksi. Tadi sudah saya masukkan kartu, kemudian saya masukkan nominal, kemudian enter password, enter lagi, maka proses transaksi sudah terjadi. Please remove card, jadi keluarkan kartu. Nah, di sini juga saya kembali menu untuk pengembalian uang di menu point, enter password 1400. Di sini perhatikannya untuk, nah di sini trace-nya 2104. Jadi 2104 masukkan, tinggal enter, kemudian enter lagi. Maka secara otomatis transaksi yang salah yang tadi itu secara otomatis bisa dikembalikan. Nah, ini proses pengembalian uang di kartu teman-teman ketika sudah transaksi. Jadi posisinya normal. Jadi jangan takut bagi pemula ketika melakukan transaksi, maka proses kartunya sudah ada. Oke. Nah, kita kembali ke mesin MOV 2500. Nah, kita masukkan sama saja untuk semua penggunaannya, tinggal masukkan nominal, tinggal enter, masukkan PIN. Setelah itu tunggu proses connect. Kalau sudah bisa keluar kertasnya, berarti kalau sudah kelihatan approve, maka
transaksi sudah terjadi, kertasnya bisa keluar secara otomatis. Jadi di sini kalau tekan hijau maka struknya akan keluar lagi. Jadi kalau mau untuk meng-cancel tinggal klik yang tombol warna merah. Kalau mau satu kertas atau bukti transaksi itu satu aja keluar. Nah, tapi kalau mau untuk ke customernya, untuk bank, jadi ada 3, ada untuk customer, ada untuk bank, sama untuk toko, untuk merchant, istilahnya merchant atau pemilik toko. Itu 3 biasanya. Tapi kalau mau 2 nggak apa-apa, silahkan, tergantung kebutuhan saja. Intinya gampang proses penggunaannya, tinggal masukkan edisi, tinggal masukkan kertas ke edisi, kemudian masukkan nominal. Setelah masukkan nominal tinggal masukkan enter, masukkan PIN. Setelah itu enter lagi, maka keluar struk, maka secara otomatis itu proses transaksi di edisi mandiri sudah terjadi. Kalau salah tinggal di void. Nah, setelah di void, proses uang di ininya, di kartunya aman. Nah, lalu pertanyaannya, kapan bisa kedebit uang orang yang sudah transaksi tadi itu? Jadi proses kedebitnya di settlement. Jadi ketika sudah transaksi, contohnya masukkan kartu seperti biasa. Kemudian setelah keluar struknya, lalu bisa mencari menu settlement. Tinggal cari menu settlement. Nah, tinggal masukkan enter. Kalau sudah ada transaksi maka kelihatan transaksinya. Kalau belum ada di edisinya, maka setelah di enter untuk settlementnya maka 0, maka secara otomatis belum ada transaksinya. Nanti saya akan kasih contoh untuk kapan seharusnya transaksi itu langsung kedebit uang orang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk kasih tahu kapan seharusnya kepotong uang orang ketika sudah transaksi. Oke. Nah, proses ini kan sudah melakukan transaksi. Nah, ini kelihatan bukti struknya sudah keluar. Nah, kalau sudah remove card tinggal keluarkan kartu. Nah, ini kan void. Kalau kita void ini kalau salah transaksi. Jadi kalau nggak salah jadi jangan di void. Nanti bisa nggak jadi orang mau belanja. Ketika sudah melakukan transaksi pembelanjaan lalu di void, salah. Nah, jadi yang harus dilakukan ketika sudah transaksi maka harus di settlement. Tapi tergantung manajemen toko, bisa di settlement setelah transaksi, ada juga settlement pas mau tutup toko, tergantung manajemen dari sebuah toko. Tapi settlement itu bisa kepotong. Settlement itu ketika sudah dilakukan maka dari sana sudah kepotong uang orang. Jadi saya sudah melakukan proses settlement tadi di edisi ini, di edisi C680 untuk peripon. Jadi kelihatan di sini. Nah, untuk settlementnya jadi kelihatan berapa nominal yang sudah ditransaksi pada hari itu. Oke kawan, itu untuk perlu diperhatikan supaya jangan kaku, jangan khawatir menggunakan edisi. Karena pada dunia saat ini atau zaman sekarang harus benar-benar dan bisa menguasai tentang dunia digital, termasuk pada
kesempatan kali ini kita harus menggunakan transaksi digital. Di sini di edisi mandiri bisa menggunakan QR untuk proses transaksi. Ada QR link aja, ada GoPay, ShopeePay, Dana, GoPay, bisa di edisi mandiri. Nanti ada menu QR untuk diklik, tinggal diklik saja QR menunya. Kemudian nanti pilih link aja, ada yang QR domestik, ada yang bisa Mastercard dan lain sebagainya. Bisa teman-teman gunakan atau tes coba di edisi teman-teman sekalian yang punya di toko atau merchant masing-masing. Nah, tapi kalau yang belum punya, karena kan belum proses pengajuan atau kita lah ke customer yang punya kartu saja, bisa nanti menggunakan transaksi lewat link aja, GoPay, Dana, ShopeePay dan lain sebagainya di edisi mandiri. Pada kesempatan kali ini sekedar pemahaman tentang cara transaksi, bagaimana cara pengembaliannya, bagaimana cara penormalan sinyalnya, bagaimana cara untuk restartnya, dan dengan tipe mesin yang berbeda, untuk yang dari Peripon, yang dari Ingenico. Jadi semua edisi saya rangkum pada tutorial kali ini supaya benar-benar memahami, karena kalau sekali dengan edisi yang sama mungkin nanti agak kaku. Makanya saya menggunakan dan berkali-kali saya mencoba untuk mengulangkan. Jadi di sini kalau kelihatan settlement di atas, maka tidak bisa untuk digunakan transaksi. Jadi harus di settlement dulu mesin edisinya, baru bisa digunakan. Jadi teman-teman atau saudara atau ke customer mungkin lupa kasirnya, ketika mau transaksi kelihatan settlement di atas mesin. Jadi tidak bisa digunakan edisi itu kalau belum di settlement, karena mungkin lupa saat tutup toko atau saat selesai transaksi lupa untuk di settlement. Jadi harus di settlement dulu baru bisa digunakan. Jadi di sini baru saya masukkan setelah saya settlement, baru bisa saya bertransaksi. Itu untuk perlu dipahami. Jadi di sini bukan saja untuk deposit atau dikembalikan uang, tapi bagaimana kemudian kita benar-benar memperhatikan proses transaksi yang benar, supaya kita sebagai customer tidak komplain dengan edisi. Kita juga sebagai customer memahami dan tahu bagaimana proses atau penggunaan edisi. Jadi kalau yang baru juga perlu kita memberikan pemahaman lagi. Nah, mesin yang kayak ini juga mesin Ingenico tipe Move 2500.0 bisa juga untuk proses penormalan sinyal, tinggal enter. Jadi secara mudah. Jadi kalaupun lupa kasir menekan titik 0 untuk penormalan sinyal, bisa kita arahkan untuk penormalan sinyal. Ya, tapi jangan melebihi wewenang dari kasir. Itu sih, supaya sama-sama baik. Mungkin dikira mau ngapain di edisi. Itu yang perlu diantisipasi. Kesopanan untuk sebagai customer juga perlu, walaupun tahu cara penggunaannya, tapi perlu sopan santun, etika atau attitude yang harus dijaga walaupun kita tahu. Karena kan sebagai pemahaman kita, walaupun tahu apapun ilmu yang kita tahu, perlu disampaikan.
cuman dengan cara atau etika yang baik pula. Jangan sampai karena kita memiliki pemahaman yang lebih, mungkin kita semau-mau untuk mengeksplor tanpa melihat etika, adab dan akhlak kita. Itu yang perlu. Itu berlaku pada proses pembelajarannya, mungkin dalam bidang agama, dalam proses ilmu-ilmu yang lain atau pemahaman-pemahaman yang lain. Itu gunanya pada dunia edukasi pada kali ini, tidak hanya mengedukasi tentang bagaimana penggunaan edisi maupun penggunaan mobile banking untuk Lipin Mandiri. Itu juga banyak lagi hal-hal yang kemudian harus kita atur atau sesuaikan dengan etika. Oke, kita lihat ya, sudah banyak ocehan-ocehan pada kesempatan ini. Jadi perlu kita lihat kembali edisi MUP 2500. Jadi MUP 2500 ini untuk ketahanan baterainya cukup lumayan lama dalam proses penggunaan transaksinya. Jadi jangan takut, transaksi aja bagi pemula kita lebih efisien menggunakan kartu untuk melakukan transaksi. Jadi jangan takut, jangan khawatir, pasti masalah-masalah yang dihadapi mungkin ketika transaksi itu bisa terselesaikan. Tadi di sini saya lihat kembali, di sini lagi sekali PX 675. Jadi PX 675, MUP 2500, yang Verifone C6800, ICT 250 dan lain sebagainya. Jadi pada mesin edisi ini kembali di PX 675. Jadi tutorial ini lengkap, semua edisi Mandiri saya rangkum supaya teman-teman atau yang baru melihat edisi tidak kaku, karena banyak tipe atau varian edisi yang digunakan oleh Bank Mandiri. Jadi tidak untuk touchscreen saja atau yang layar sentuh, tapi yang bisa ditekan kayak yang ini, yang touchscreen tapi tidak itu saja edisi. Jadi banyak tipe edisi yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan memiliki di setiap edisi masing-masing. Jadi intinya bagi customer, silahkan saja, jangan takut menggunakan edisi Mandiri, karena penggunaannya sangat-sangat efisien, mudah, dan lebih praktis. Tidak harus kesana kemari, harus mengambil uang dulu. Jadi di edisi itu tinggal teman-teman masukkan, gesek edisinya, berapa nominal yang harus dibayar, masukkan di sana. Karena kelebihannya menggunakan kartu atau edisi, jadi nominal Rp200 itu bisa kebaca. Kalau secara manual yang Rp200 itu tidak bisa kebaca. Palingan kalau saat ini itu pun Rp500 itu sangat jarang ada, cuman untuk yang cashnya itu sangat jarang. Makanya di edisi itu lebihnya harus menggunakan, bukan harus, karena ini merupakan tuntutan zaman. Jadi harus benar-benar menggunakan atau fasilitas yang ada. Jadi jangan karena fasilitas yang ada ini kita ketinggalan zaman, karena dunia sangat praktis. Kok dunia kebutuhan-kebutuhan yang sangat praktis ditemukan pada keseharian kita supaya
Jangan itu yang kita sia-siakan. Nah, tampilan seperti ini maksud saya yang tadi itu, jadi layarnya saja yang mati, tinggal tekan tombol hijau maka akan nyala seperti biasanya. Karena ada kejadian yang edisinya mati, sering mati, padahal mati layarnya saja tapi tidak mati edisinya. Itu tinggal tekan tombol yang warna hijau maka edisinya nyala seperti biasanya. Itu jadi perlu dipahami oleh setiap kasir, baik yang ada yang di counter, kedai, kafe, hotel, dan lain sebagainya. Jadi kalau tipe Move 2500 ini layarnya ketika sudah transaksi layarnya mati. Untuk mengaktifkan tinggal tekan yang warna hijau aja. Maka secara otomatis nanti akan kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan layar seperti biasanya. Jadi itu penggunaan edisi untuk Move 2500 dengan mesin Ingenico. Kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Untuk tutorial selanjutnya bisa nanti saya akan buatkan tutorial request dari teman-teman atau saudara yang berkomentar di kolom komentar. Seperti yang tadi itu, edisinya kelihatan titik 0 untuk penormalan sinyal, masukkan kartu sampai mentok untuk memasukkan nominal. Setelah itu masukkan nominal, setelah itu lalu masukkan PIN. Nah, itu tinggal enter maka proses transaksinya sudah keluar. Ini ya. Nah, please kelihatan kalau di sini nanti please remove card berarti harus keluarkan kartu. Kita kan mau satu nih, kertasnya harus satu. Jadi tinggal klik tombol yang warna merah. Ya, agak gangguan dikit. Tapi intinya kalau sudah keluar ini tekan yang warna merah. Nah, ini kan karena ini tadi yang titik 0 untuk penormasinya. Nah, setelah itu lagi sekali untuk pengembalian uangnya tinggal klik point. Nah, enter trace-nya di sini. Berapa nominal trace yang ada? Maka itu yang harus diisi pada menu yang tadi itu, tinggal enter, maka secara otomatis nanti uang yang ada di kartu normal, jadi belum kedebit. Kedebitnya kapan? Setelah transaksi. Kedebitnya ketika sudah transaksi lalu mencari ke menu settlement. Settlement tinggal enter, masukkan password, enter lagi. Nah, di sini kan kelihatan ini tidak ada transaksinya. Nah, karena sudah dikembalikan poin tadi itu. Maka secara otomatis uang yang sudah di poin tadi itu tidak muncul di settlement. Tapi kalau sudah transaksi belum di poin, maka kelihatan berapa nominalnya yang ada di menu poin. Di menu settlement ya, di menu settlement. Oke, itu yang harus dipahami lagi supaya benar-benar teman-teman atau pengguna edisi benar-benar menguasai betul proses penggunaannya. Nah, kalau di sini please remove card, intinya ketika please remove card di semua edisi mandiri, baik yang di Ingenico, yang di Verifone, Move, ICT, dan lain sebagainya, itu kalau kelihatan remove card, please remove card please tulisannya, maka harus keluarkan kartu. Itu ya, itu yang perlu teman-teman pahami atau
kuasai supaya jangan takut kaku belanja. Intinya saya benar-benar menyarankan di dunia yang penuh kecanggihan hari ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa didapatkan melalui HP, tidak perlu jauh-jauh kemana, apa lain sebagainya, itu bisa benar-benar digunakan. Jadi di sini di ECT juga bisa. Jadi semua, jadi tampilan yang tadi itu saya kembalikan lagi, saya kirim proses penggunaannya kembali untuk kesempatan kali ini. Nah, di sini kalau tinggal klik yang warna hijau maka secara otomatis keluar lagi. Nah, itu untuk tergantung kebutuhan, kayak yang seperti yang tadi itu mau 2, keluar seterusnya 3, 1, tergantung kita. Kalau 1 tinggal klik yang warna merah untuk memutuskan supaya jangan kelihatan atau muncul lagi kertasnya atau bukti transaksinya. Nah, di sini di settlement intinya sama semua proses penggunaannya. Ketika sudah transaksi settlement baru bisa kedebit uang orang itu. Jadi kalau belum digituin belum. Nah, di sini tipe IWL 220. Ini mesinnya Ingenico, sama juga untuk proses penormalan sinyalnya dia menggunakan titik 0 enter. Nah, setelah itu bisa penggunaannya sama, intinya tinggal masukkan kartu sampai mentok, kelihatan nomornya, nominal yang harus ditransaksi, enter, masukkan PIN, password, enter lagi, maka bukti transaksi keluar. Nah, di sini juga di edisi ini untuk pengembalian uangnya bisa juga. Nah, tinggal masukkan password, kemudian TRIS-nya harus sesuai. Jangan sampai memasukkan TRIS sebelumnya atau sesudah transaksi. Jadi harus sesuai dengan TRIS transaksi yang digunakan saat itu, jangan sebelum transaksi. Contoh, transaksi hari ini keluar bukti transaksinya dengan TRIS 1.400. Nah, kalau mau mengembalikan uang yang salah, maka 1.400 itu untuk TRIS-nya dimasukkan. Jangan sampai masukkan TRIS 1.399. Maka yang kepotong itu uang orang yang sudah transaksi yang tadi itu sebelum kita. Itu yang perlu diperhatikan supaya jangan sampai salah melakukan pengembalian uang. Itu jikalau
proses transaksinya salah. Itu sih. Jadi kalau benar nggak usah di void, tinggal transaksi di settlement saja untuk mencari. Nah di sini kesempatan di sini tampilan edisi yang benar-benar tidak bisa digunakan sama sekali, atau kita bilang mati total, cuman bisa kelihatan layar tapi tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Ini tampilan Veriton C680. Kita hidupkan dulu ini karena jarang digunakan, edisinya jarang digunakan, makanya dia rusak. Edisi lebih baik dicas terus menerus ketimbang dicabut. Dicabut. HP kalau dicas, kalau lama kelamaan dia akan rusak. Kalau yang edisi kalau dicas lama kelamaan akan lebih tahan, lebih bagus. Itu perbandingannya atau perbedaan. Jadi kita lihat di sini ya, cukup lumayan lama. Kelihatan layarnya. Kalau ada tulisan atau tampilan yang mengatakan tulisannya Tamfer, tapi yang dibaca Tamfer. Jadi kalau melihat edisi kayak ini, jadi benar-benar dan tidak bisa digunakan. Harus edisinya diganti, proses penggantian, karena masukkan menu semua apa lain sebagainya itu tidak akan bisa. Jadi benar-benar edisinya rusak, tidak parah, misalnya tidak parah, benar-benar istilahnya parah yang harus diganti. Itu ada kelihatan sekarang, kita lihat ya setelah loading. Nah tamper ini tidak bisa digunakan kalau ini tampilannya di edisi. Nah dia kembali seperti ini. Jadi itulah tampilan untuk edisi yang tidak bisa digunakan sama sekali. Itulah pembahasan tentang penggunaan edisi mandiri dengan semua tipe atau model edisi mandiri yang digunakan. Jadi semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi baru terhadap pemula atau anak muda milenial saat ini. Oke, di channel YouTube Dunia Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mencari bukti transaksi yang sempat hilang dengan menggunakan edisi mandiri. Oke, kita akan lanjut ke edisi tipe move 2500. Pertama-tama kita akan penormalan sinyal seperti biasa, titik 0 lalu enter. Kemudian titik 2 ini untuk memastikan struk atau kertas di edisi bisa keluar atau tidak dengan menggunakan titik 2. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan transaksi. Ini merupakan transaksi yang pertama ya, diketahui. Kemudian kita akan masukkan nominal yang akan kita transaksikan. Selanjutnya kita akan menginput nomor PIN atau password dari ATM kita atau card. Nah, ini merupakan transaksi yang pertama ya. Kita akan close saja karena kita menginginkan satu kertas saja supaya tidak terlalu banyak. Please remove card untuk keluarkan kartu. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang kedua ya. Itu transaksi yang pertama, kita akan melakukan transaksi kedua. Jadi pada tutorial kali ini kita akan mencari bukti transaksi yang sebelum
transaksi yang kedua. Jadi kita akan mencari transaksi yang sebelum transaksi yang terakhir dengan menggunakan edisi. Caranya dengan cara di sini ya, kita mencari di tombol yang kedua. Ini ya, tombol yang kedua, admin. Tinggal cari reprint, tinggal enter. Nah, ini transaksi, pilih yang kedua. Enter trace-nya. Jadi berapa nomor trace yang sebelum transaksi yang pertama. Jadi kita harus mencari di sini 1081. Jadi kita menginput 1081. Nah, di sini akan keluar bukti transaksi yang pertama. Jadi harus mengetahui ya nomor trace-nya berapa, baru kita input. Nah, kalau kita mencari bukti transaksi yang kedua itu sama saja, klik admin yang nomor 2. Admin ya. Dulu. Kita cek yang mana ya. Klik admin. Admin. Kemudian ini transaksi lagi, kemudian berapa nomor trace yang transaksi yang kedua. Di sini kan 1082. Jadi kita akan menginput 1082. Nah, tinggal enter saja. Maka bukti transaksi yang kedua itu akan muncul seperti biasa. Itu cara untuk mencari bukti transaksi yang hilang di edisi mandiri dengan tipe MOV 2500 mesin Ingenico. Selanjutnya kita akan beralih ke mesin Ingenico dengan tipe ICT 2500. Karena tadi sinyalnya nggak bagus, kita akan mencoba restart. Titik kuning. Kita menunggu dulu sampai sinyalnya atau mesinnya menyala. Untuk penormalan sinyal, ingat ya, titik 0. Kita menunggu dulu sinyalnya atau masih belum normal edisinya. Nah, edisi sudah 0. Titik 0 penormalan sinyalnya. Connect sukses. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang pertama. Di sini kita akan masukkan nominal transaksi yang berapa nominalnya, tinggal masukkan enter. Seperti biasa sama dengan mesin MOV 2500 yang tadi itu. Cuma beda tempat menunya dan posisinya. Please removekan, keluarkan kartu. Ini transaksi yang pertama ya. Kita akan mencoba lagi transaksi yang kedua. Kita masukkan nominal lagi. Berapa nominal yang kita mau? Ini pengetesan saja. Kita masukkan nominal atau uang yang akan kita transaksikan. Oke, di sini sudah transaksi 2 kali. Pertama tadi, yang kemudian yang kedua yang tadi yang sempat keluar ini. Ini kan trace-nya 66, di sini trace-nya 65. Jadi beda ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari bukti transaksi yang hilang. Di ini transaksi lagi. Ingat trace-nya berapa, itu yang harus menjadi patokan. 65. Intinya berapa angka di belakang 0. Maka keluar bukti transaksi yang sudah kita lakukan. Jadi itu ya, cari trace, ini transaksi, lalu masukkan. Ini transaksi yang kedua, kita mau cari transaksinya 66. Nah, kita masukkan lagi 66. Maka
bukti transaksi yang TRIS yang 66 tadi sudah keluar atau bisa kebaca. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan formulasinya di mesin Verifone PX675. Jadi sama saja, kita akan melakukan transaksi ya. Ini transaksi yang pertama dengan nominal Rp10. Ini pengetesan saja. Jadi berapapun nominal transaksi tetap akan terbaca oleh mesin edisi. Oke, ini transaksi yang pertama ya. Kita akan close. Kita akan mencoba lagi untuk melakukan transaksi yang kedua ya. Ini transaksi yang kedua, kita masukkan lagi. Karena kita mau dua ya, barusan satu tadi. Oke, satu saja, please remove card. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari bukti transaksi yang pertama. Sama saja, kita mencari TRIS, berapa TRISnya, tinggal masukkan. Berapa TRISnya, tinggal masukkan, enter, langsung bukti yang. Lalu yang kedua, tinggal tekan tengah, enter, cari any transaksi, berapa, enter TRIS-nya. Selanjutnya silahkan dicoba. Itu cara melihat transaksi di mesin Verifone PX675. Selanjutnya kita akan beralih di mesin Verifone dengan tipe C680 dengan mesin touchscreen. Oke, kita akan mencoba melakukan transaksi yang pertama ya. Masukkan kartu, tinggal transaksi seperti biasa, melakukan transaksi. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini bukti transaksi pertama ya, sudah keluar. Ini senokat, kita harus keluarkan kartu dulu. Tampilan seperti ini. Kita akan mencoba lagi transaksi yang kedua. Sama saja tadi di mesin Ingenico Verifone, cuma tempat dan tampilan yang berbeda dan menunya. Kita akan mencoba, ini bukti transaksi yang kedua ya. Ini sudah keluar. Nah, please remove card, kita akan keluarkan card. Jadi untuk mencari bukti transaksi yang hilang atau yang sempat kelewatan, kita harus mencari di admin, reprint. Nah, reprintnya pilih any transaksi ya, kemudian cari TRIS-nya berapa yang kita akan mau cari. Nah, kita akan mencoba lagi di admin, kita lihat di reprint. Nah, ini transaksi, kita cari yang kedua. Nah, berapa di sini TRIS-nya, itu yang kita harus masukkan. Jadi jangan sampai salah ya, masukkan TRIS supaya jangan bukti transaksi yang lain keluar. Oke, selanjutnya bisa teman-teman coba di edisi mandiri. Jadi harus cocok ya, TRIS-nya berapa, cari admin, reprint, kemudian any transaksi, cari trace-nya berapa yang sempat hilang, cari misal transaksi yang sekarang ini memiliki kelipatan 2, maka kalau mau mencari sebelumnya harus mengikuti kelipatan 2. Contoh, TRIS 168, karena memiliki kelipatan 2 di edisinya, harus mencari TRIS 166. Bukan mencari ya, mengklik atau menekan nominal atau menu TRIS dengan menginput nomor atau TRIS 166. Jika memiliki kelipatan 1, maka
harus mengurangi 1. Misal contoh, TRIS-nya 161. Nah, mau mencari bukti transaksi sebelumnya, harus memasukkan atau menginput TRIS dengan nomor 160. Intinya harus mengurangi 1 dari bukti transaksi nomor TRIS yang terakhir. Jadi 160, nah harus mencari 159. Seperti itu. Oke, itu saja tutorial cara mencari bukti transaksi yang hilang di edisi mandiri kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Semoga teman-teman sehat walafiat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses transaksi. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.